Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Ada sebuah kasus di India tentang seorang polwan bernama Pony yang balas dendam kepada juragan beras dan komandannya karena telah memperkosa sekaligus membunuh anak dan suaminya. Kasus ini kemudian difilmkan dengan judul Sani Kayidam yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang berbincang di sebuah penggilingan beras. Mereka adalah Mani, si pemilik penggilingan beras, dan beberapa temannya. Salah satu orang yang bernama Ambu pergi ke toilet, namun karena toilet itu kotor, Ambu menyuruh salah seorang pekerja yang bernama Mari untuk membersihkan toilet tersebut. Namun karena Mari masih banyak pekerjaan, Mari menolak perintah tersebut. Ambu yang tidak terima perintahnya ditolak oleh pekerja di tempat itu lantas mencela istri Mari yang merupakan anggota polisi. Mari yang tidak terima dicela pun melototi Ambu, hingga terjadi keributan di antara mereka dan harus dipisahkan oleh beberapa orang. Akibat hal tersebut, Mari akhirnya dipecat oleh Mani dari pekerjaannya. Di sisi lain, Perumal dan Gary juga terlibat cekcok merebutkan warisan, mengingat mereka adalah kakak dan adik, hingga mereka berdua pun harus dilerai oleh Mani dan kawan-kawan. इसके पीछे मत छिपो। गिरी शांत हो जाओ, हम एक फैमिली की तरह हैं। तुम आधा एकड़ जमीन के लिए मरने वाले हो, हम उस बारे में देखेंगे। वो आधा एकड़ जमीन मेरी होने वाली है। अरे ये भाई प्लीज, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की? बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं किया भाई। तुम हमारे लिए काम करते हो, तुम हमारे यहाँ आते हो, हमारे खिलाफ इलेक्शन में साजिश करते हो। इसे बाहर फेंक दो। अगर तुम काम ढूंढे वापस शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, क्या तुमने मुझे मेरे नाम मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोल दे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पास चलो चलते हैं, और उसकी पत्नी पुलिस के साथ हैं। Sementara itu, seorang pria yang bernama Sangga sedang bermain dengan anak gadis yang bernama Dana. Dana merupakan anak Mari dan tak lama kemudian, seorang polisi wanita yang bernama Pony yang juga istri Mari menjemput Dana untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggir pantai. Sesampainya di rumah, Pony mendapati suaminya sedang bersedih karena kini dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Mari mengatakan pada Pony jika dia baru saja dipecat karena terlibat cekcok dengan teman bosnya. Pony berusaha menenangkan Mari, dia juga meminta Mari untuk pergi menemui bosnya guna meminta maaf dan kembali bekerja di sana. Hal itu dilakukan karena mereka adalah orang miskin dan sangat membutuhkan pekerjaan itu. Apalagi mereka memiliki keinginan agar masa depan anaknya jauh lebih baik. Setelah berpikir, akhirnya Mari mau kembali ke rumah bosnya yaitu Mani untuk meminta maaf dengan ditemani oleh saudaranya. Namun saat Mari meminta maaf, Mani malah menghina istrinya, bahkan dia mengajukan syarat agar bisa tidur dengan istrinya. Mendengar hal itu, Mari kembali naik pitam serta meludahi Mani di depan umum. Tentu sebagai juragan yang berkasta tinggi, merasa tidak terima diludahi oleh pekerja yang berkasta rendah. Mani dan teman-temannya berencana untuk membunuh Mari. पुरुष खुद पर बहुत घमंड महसूस करते हैं, उनके लिए हक। बेचारा कौन सा धंधा। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक हॉट बीवी है, सब कुछ मिल जाएगा, मौज करोगे। मारा पाशा, तुमने माली पर थूकने की हिम्मत। संभू, उसे मारना चाहिए। हमें उस आदमी को आज रात तक पकड़ना है, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कुछ भी करना होगा, मैं वो कर लूंगा, उसे बुलाओ। Di tempat lain, Sangga seperti biasa sedang bermain bersama Dana. Pada kali ini, mereka juga kedatangan satu teman lagi yang bernama Dalai, yang merupakan anak dari Perumal. Namun sayangnya, Dalai mengalami tunanetra. Sangga merupakan pria yang berprofesi sebagai pengantar gas LPG. Kemudian, Mani menghubungi seorang kepala polisi yang bernama Deva untuk menyusun strategi. Lalu pada malam harinya, Deva pergi ke rumah Mari. Sebagai komandan, Deva meminta Mari untuk datang menemui Mani. Deva mengatakan jika dia akan membantu memediasi masalah mereka. Sebagai anak buah, Pony tentu mematuhi perintah atasannya, apalagi Pony membutuhkan pekerjaan untuk Mari. Namun, sesampainya di tempat Mani, Vasu yang merupakan orang kepercayaan Mani serta teman Mani yang bernama Sanbu langsung menghajar Pony dari belakang.
Setelah itu, Poni pun dihajar hingga babak belur oleh Sanbu, Fasu, Mani, dan Perumal. Tak hanya itu, Poni juga diperkosa secara bergiliran oleh mereka berempat di sebuah gubuk. Sementara itu, Deva selaku komandan Poni malah tidak berbuat apa-apa karena dia sudah disuap oleh Mani. वासु वासु बैठो बैठो वासु पेरीमल को जल्दी करने के लिए कहो और सामान लेकर आओ. Di sisi lain, Sangga merasa heran karena Dana tak kunjung dijemput oleh Poni. Karena hari sudah gelap, akhirnya Sangga memutuskan mengantar Dana pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah Dana, Sangga hanya mendapati Mari yang sedang tidur. Lalu Sangga pun meminta Dana untuk tidur di samping ayahnya. Sangga yang tidak mendapati Poni di rumahnya merasa khawatir karena tidak biasanya Poni pergi larut malam sendirian. Di lain pihak, seusai memperkosa Poni, Mani dan kawan-kawan pergi sembari membawa jerigen berisi bahan bakar. Kemudian, Dalai masuk ke gubuk itu. Meski dia tidak bisa melihat, Dalai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi ketika Dalai menyentuh kaki Poni yang menunjukkan sudah terjadi pelecehan terhadap Poni. Dalai pun segera pergi untuk memanggil teman-temannya. Lalu Deva masuk ke gubuk itu. Dia merasa bersalah begitu melihat kondisi Poni yang babak belur, karena dia juga yang menjebak Poni. Tak lama kemudian, Dalai dan teman-temannya pun datang ke gubuk tersebut, tapi mereka langsung diusir oleh Deva. Selanjutnya, Deva yang melihat kecantikan Poni akhirnya juga ikut melampiaskan nafsunya pada Poni. Setelah itu, Deva meninggalkan Poni begitu saja. Kemudian, Mani dan kawan-kawan ternyata menuju ke rumah Mari, tapi di depan rumah Mari ternyata sudah ada Sangga yang sedang merokok. Oleh karena itu, Fasu langsung mengajar Sangga hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka berempat membakar rumah Mari. Mari dan Dana yang sedang tidur tak sempat menyelamatkan diri dan saat api telah membesar, para tetangga Mari baru berbondong-bondong memadamkan rumah Mari. Kondisi yang ramai itu menyadarkan Sangga, namun dia tidak bisa menyelamatkan Mari dan Dana. Sangga pun menangis dan terus-menerus memanggil nama Dana. रंगैया मुझे बचा लो उन्हें पकड़ो दना दना तुम खूनी हो तुम हरामी हो दना 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 Keesokan harinya, Poni yang sudah sadar hanya bisa meratapi suami dan anaknya yang telah tewas terbanggang di puing-puing rumah mereka. Tak lama kemudian, Sangga mengatakan pada Poni jika keempat tersangka pembakaran sudah ditangkap oleh polisi dan akan menjalani sidang. Poni ditemani oleh saudaranya pun pergi ke pengadilan. Mobil tahanan membawa keempat tersangka, tapi anehnya keempat tersangka itu tidak menunjukkan rasa penyesalan. Bahkan salah satu tersangka masih sempat mengejek Poni. Deva lalu membujuk Poni agar tidak melanjutkan kasus tersebut, namun Poni menolak keras tawaran tersebut dan tetap akan melanjutkan kasus tersebut. Lalu saat keempat tersangka itu memasuki ruang sidang, hakim pun segera memerintahkan mereka untuk ditahan selama 15 hari untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Keempat tersangka itu lantas mencoba bekerja sama dengan pengacara dan juga Deva agar mereka bisa lolos dari perintah penahanan. Kemudian mereka menyuap seorang polisi untuk membuka pintu belakang pengadilan yang di sana sudah ada Gary. Selanjutnya, pengacara memberikan kode pada preman bayaran untuk membuat keributan di depan pengadilan sehingga perhatian polisi fokus pada preman tersebut. Kemudian, setelah para tersangka sudah berhasil kabur, Deva selaku kepala polisi baru menyatakan jika para tersangka kabur ketika sedang ada keributan di depan kantor pengadilan. Tentu Poni tak percaya begitu saja karena Poni tahu itu adalah akal bulus Deva dan kawan-kawan. Sementara itu, Sangga yang memantau dari kejauhan melihat Deva dan si pengacara sangat senang ketika rencana mereka berhasil. Sangga yang melihat itu tentu sangat marah melihat kebusukan oknum polisi dan pengacara tersebut. उन्हें वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम भी निकलो। ठीक है मैडम। कहाँ है सब? ये चारों युवा भाग गए हैं। वो कहाँ भाग गए? वो कैसे भाग गए? वो उस तरफ चले गए। पुलिस इधर आओ। सुनो, मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम भी मेरे पीछे थे।
इन सब के बीच बताओ वो सब कहाँ है? तुमने कब? Selanjutnya saat di rumah, Sangga kembali menemui Pony. Dia berusaha menghibur Pony. Selain itu, dia juga menceritakan pengalamannya jika dulu anaknya pernah mencuri satu buah mangga sehingga dia harus ditangkap polisi. Di kantor polisi, anaknya dipukuli. Istrinya yang melihat hal itu mencoba menolong si anak, malah ikut juga dipukuli hingga akhirnya mereka tewas. Tapi parahnya, polisi malah membuat keterangan jika yang membunuh mereka adalah Sangga dan dia pun ditangkap. Namun dia berhasil kabur lalu menetap di desa ini. Pony lalu mengatakan jika menuntut mereka di pengadilan juga tidak ada gunanya. Jika mereka berhasil dihukum, mereka hanya dipenjara. Hal itu tidak sebanding dengan kesakitan yang diterima oleh anak dan suaminya. Terlebih lagi, mereka juga sudah memperkosa dirinya. Oleh karena itu, Pony berniat untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Dan Sangga pun mau membantu Pony untuk melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Pony diajak oleh Sangga ke suatu tempat. Ternyata Sangga sudah menyekap si pengacara. Di tempat itu juga sudah tersedia benda-benda tajam termasuk senjata api. Lalu Pony menyiksa pengacara itu serta meminta si pengacara untuk memberitahu tempat persembunyian para tersangka. Pada awalnya, si pengacara mengatakan jika dia tidak tahu. Namun setelah dia didesak dengan kekerasan, akhirnya si pengacara mau memberitahu di mana lokasi persembunyian para tersangka yang ternyata mereka sudah menyebar. Setelah Pony mencatat alamat para tersangka, Pony lalu membakar si pengacara itu. मणि उत्तर कोटी के पास है। बस इतना ही जानती हूँ मैं चिनी। वो अपने बेटे के साथ में भाग गया था और लड़की के डर से। तुम्हारे बच्चे का जीवन अनमोल है, मेरा बच्चा बेकार था। Selanjutnya, Pony dan Sangga menuju ke tempat persembunyian Ambu yang berada di sebuah gedung tua di tengah ladang. Di sana Ambu sedang mabuk dan ketika dia melihat Pony dan Sangga, Ambu mencoba kabur. Namun karena Ambu dalam kondisi mabuk, dia tidak bisa lari jauh hingga akhirnya jatuh. Pony langsung memukul Ambu dengan batu hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka membawa Ambu ke bangunan tua itu lagi. Di sana mereka menyiksa Ambu dengan menghajarnya menggunakan botol. Lalu mereka juga mengolesi luka Ambu dengan bubuk cabai, serta menusuk-nusukkan paku pada paha Ambu. Selain itu, saking marahnya, Pony juga menawari Ambu untuk kembali menikmati tubuhnya saat Ambu sekarat. Tak lama kemudian, datang seorang anak kecil yang melihat hal tersebut. Anak kecil itu pun bertanya mengapa mereka menyiksa pria itu hingga seperti itu. Sangga pun mengatakan jika pria itu sudah membunuh anak perempuan seusiamu dengan sadis. Akhirnya, anak kecil itu mendukung aksi yang dilakukan Sangga dan Pony. Sementara itu, Pony ternyata masih belum puas. Dia ingin membakar Ambu agar dia merasakan apa yang dirasakan suami dan anaknya. Namun Sangga menolak hal tersebut karena bisa membahayakan ladang. Sangga kemudian menawarkan untuk memberikan larutan asam yang dia bawa. Setelah diambil, mereka lantas menyiramkan cairan asam itu ke alat kelamin Ambu hingga tewas. Selanjutnya, mereka menuju ke tempat Perumal. Namun ternyata Perumal sedang dikejar-kejar oleh Gary dan anak buahnya. Perumal mencoba lari dalam kondisi terluka dengan mengajak Dalai. Namun karena luka yang diderita, Perumal sudah tidak mampu lari dan menyuruh Dalai untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Gary dan anak buahnya pun datang. Mereka langsung mengajar Perumal hingga tewas. Setelah itu, Gary dan anak buahnya mencari keberadaan Dalai, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Di sisi lain, Pony dan Sangga tiba di tempat itu. Mereka kaget karena mendapati Perumal telah tewas. Pony sangat marah dengan hal itu karena dia ingin membunuh Perumal sendiri. Karena hal itu membuat Pony histeris. Teriakan Pony itu membuat Dalai keluar dari persembunyiannya dan segera menuju ke arah Pony. Namun demikian, Pony malah hendak membunuh Dalai. Hal itu dia lakukan karena Dalai juga dianggap ikut memperkosa Pony. Untungnya, Sangga segera mencegah tindakan Pony. Sangga berusaha meyakinkan Pony jika Dalai tidak mungkin melakukan hal itu. Lalu, karena marah, Pony akhirnya menembakkan pistol ke udara, yang ternyata hal itu membuat Gary dan anak buahnya kembali ke tempat itu. Untungnya, mereka bertiga berhasil kabur. Gary dan anak buahnya pun mengejar mobil Sangga dan Pony. Saat malam tiba, Sangga dan Pony tiba di pinggir pantai.
Sangga lantas menemui pemilik warung yang juga temannya. Sangga meminta bantuan si pemilik warung untuk mencari keberadaan Vasu. Si pemilik warung mengatakan jika dia melihat Vasu berada di rumah kapal di tengah laut. Tak hanya itu, si pemilik warung juga mau membantu Sangga mencari Vasu. Setelah menemukan rumah kapal tempat persembunyian Vasu, mereka lantas melemparkan bom molotov ke rumah kapal Vasu. Mengetahui rumah kapalnya kebakaran, Vasu melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Namun naas, ternyata Sangga dan si pemilik warung sudah menghadangnya. Mereka lalu memukul Vasu hingga pingsan. Mereka kemudian membawa Vasu ke mobil Sangga. Selanjutnya, di dalam mobil, Pony melampiaskan dendamnya pada Vasu dengan menusukkan pisau berkali-kali hingga tewas. Setelah membunuh Vasu, Pony yang masih marah pada Dalai menyuruh Dalai pergi dan bersembunyi di balik tembok. Begitu Sangga kembali masuk mobil, dia kaget karena Dalai tidak ada di sana. Sangga pun segera menyusul Dalai. Sementara itu, Gary dan anak buahnya sudah sampai ke pinggir pantai. Mereka berusaha mencari Pony dan Sangga. Selain itu, mereka juga memantau keamanan Vasu dalam pelariannya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mendapati rumah kapal Vasu telah terbakar. Lalu mereka akhirnya juga menemukan mobil Sangga dan segera menyerbu mereka. Di lain pihak, Sangga sedang mengajak Dalai kembali ke mobil. Tiba-tiba Sangga ditikam oleh anak buah Gary. Beruntungnya, Sangga mampu menghabisi orang itu dan kabur ke mobil. Setelah itu, Sangga meminta Pony untuk memacu mobilnya agar bisa kabur dari Gary dan anak buahnya. Namun demikian, Pony malah berbalik arah setelah tahu jika Gary dan anak buahnya juga anak buah Manny. Pony lantas menabrak para anak buah Manny yang menyebabkan anak buah Gary tewas. Tak hanya itu, Pony juga berhasil menembak anak buah Gary yang hendak menikamnya. अंदर जाओ यार, अंदर जाओ। वो भाग रहा है। हम उससे नहीं, पास बंदूक है। बेवकूफ, अगर उसके पास गोली होती तो हम पर पहले ही चला चुका। आखिर है कौन ये लोग? बताओ ना मुझे, कौन है? भागो। बताओ ना यार, कौन है ये लोग? बताओ। जाओ जाओ। अरे मत जाओ, मत। सुधाकर, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। Setelah itu, mereka kabur ke tempat yang jauh. Setelah dirasa aman, mereka beristirahat. Di sana Pony juga mengobati luka Sangga akibat tikaman kemarin. Pada kesempatan itu juga, Sangga meyakinkan Pony jika Dalai tidak mungkin ikut memperkosa Pony. Hingga akhirnya Pony pun sadar jika Dalai tak mungkin ikut memperkosanya. Selanjutnya, mereka bertiga melanjutkan misi, yaitu membunuh Manny. Setelah sampai di tempat persembunyian Manny, mereka menyembunyikan Dalai terlebih dahulu agar aman dari Gary yang pasti tengah mengejar mereka. Lalu mereka mencoba masuk ke tempat persembunyian Manny. Namun Sangga dihadang oleh anak buah Manny hingga pertarungan di antara mereka tak dapat terhindarkan. Meski terluka, untungnya Sangga berhasil membunuh para anak buah Manny. Sementara itu, Pony yang berhasil masuk melihat Manny sedang menonton film di bioskop pribadinya. Tak hanya itu, dia juga ternyata dikawal oleh Deva. Pony kemudian menembak tangan Deva sehingga dia terjatuh. Lalu dia juga menembak kaki Manny. Pony lantas menyiksa Manny dengan memotong tangannya hingga yang terakhir memenggal kepala Manny. Di sisi lain, Deva yang belum mati mencoba mengambil senjatanya yang tergeletak. Tapi Sangga langsung menghabisi Deva. Kemudian Pony yang melihat Sangga terluka parah segera menolong Sangga, tapi Sangga meminta agar Pony segera pergi bersama Dalai sebelum Gary dan anak buahnya datang. Namun Pony menolak meninggalkan Sangga. Pony lantas memapah Sangga ke mobil. Ketika sudah di mobil, Sangga meminta Pony untuk menjemput Dalai di tempat persembunyiannya. Saat Pony pergi, tiba-tiba Gary dan anak buahnya datang. Mereka langsung menuju ke mobil Sangga. Melihat Gary dan anak buahnya menuju ke arahnya, Sangga langsung meledakkan tabung gas yang ada di mobilnya ketika mereka sudah dekat. Gary dan anak buahnya pun tewas akibat ledakan tersebut, termasuk Sangga yang ada di dalam mobil. Pony yang melihat hal itu menangis sejadi-jadinya karena dia sangat kehilangan Sangga. Dia meratapi mengapa Sangga melakukan hal ini. Pony kemudian menghampiri Dalai dan mereka berdua pun pergi tanpa arah.
Seperti itulah kisah tentang seorang polwan bernama Pony yang balas dendam kepada juragan beras dan komandannya karena telah memperkosa sekaligus membunuh anak dan suaminya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.